Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode tahun 2023 sampai tahun 2027 menggantikan posisi Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Selamat datang di channel Bilal Bijak. Saya berharap Anda menemukan konten video ini menarik dan informatif. Jangan ragu untuk memberikan feedback dan komentar untuk membantu saya meningkatkan kualitas konten di masa depan. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Menteri BUMN terpilih usai meraih 64 suara dari 87 pemilih voters dalam Kongres Luar Biasa KLB, yang digelar di Jakarta, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Dalam perebutan suara pada Kongres, terdapat 4 kandidat yang bertarung memperebutkan posisi nomor 1 di PSSI. Di antaranya Lanyala Mataliti, Erick Thohir, Doni Setiabudi, dan Arief Wicaksono yang maju. Namun, satu kandidat lainnya, Fahri Jemi Francis, mundur. Selain memiliki sejumlah jabatan besar, Erick diketahui memiliki harta kekayaan dengan nilai yang fantastis. Ia pun sempat dinobatkan sebagai pejabat terkaya di Indonesia pada tahun lalu. Berdasarkan laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Erick Thohir tercatat memiliki harta kekayaan sekitar 2,31 triliun rupiah pada 2021. Erick melaporkan hartanya itu pada tanggal 31 Maret tahun 2022 dalam jabatannya sebagai Menteri BUMN. Sebagian besar harta Erick berupa surat berharga senilai 1,72 triliun rupiah. Erick juga memiliki 34 tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Bekasi, Badung, Pasuruan, Jakarta, Bogor, Tangerang, hingga Manggarai Barat. Nilai harta tidak bergeraknya itu mencapai 364,2 miliar rupiah. Pada 2021, Erick tercatat memiliki alat transportasi dan mesin dengan total nilai mencapai 1,87 miliar rupiah. Terdiri dari mobil Mercedes-Benz S400L tahun 2016 seharga 1,76 miliar rupiah, Mercedes-Benz W108280S tahun 1969 seharga 110 juta rupiah, dan motor Honda NF125TR tahun 2011 senilai 6,5 juta rupiah. Adapun Ketua PSSI ini melaporkan, harta bergerak lainnya senilai 27,99 miliar rupiah, kas dan setara kas lainnya senilai 209,37 miliar rupiah, dan harta lainnya yang tak dijabarkan 159,2 miliar rupiah. Di sisi lain, Erick tercatat memiliki utang sebesar 165,95 miliar rupiah. Alhasil, total harta anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC) ini setelah dikurangi utang menjadi sebesar 2,31 triliun rupiah. Delapan fakta keluarga Erick Thohir, punya papa seorang pengusaha besar. Di balik sosoknya yang terkenal, tak banyak orang tahu tentang cerita dari keluarga Erick Thohir. Siapa yang tidak kenal dengan Erick Thohir? Hampir semua orang di Indonesia tentu sangat mengenal dan tahu tentang laki-laki kelahiran 1970 itu. Sosoknya yang merupakan seorang pengusaha kini lebih dikenal publik sebagai Menteri BUMN periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Tak hanya dikenal sebagai menteri, Erick juga kini dikenal sebagai Ketua Umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Popularitas yang sudah dimiliki oleh Erick Thohir tentu tidak lepas dari berbagai usaha yang sudah dilakukannya sampai dengan saat ini. Namun, di balik sosoknya yang terkenal, tak jarang ada beberapa orang yang ingin mengetahui dan penasaran tentang keluarganya. Yuk, keep scrolling untuk mengetahui beberapa faktanya. 1. Erick Thohir lahir papa yang berdarah Lampung dan mama berdarah campuran Tionghoa Sunda. Erick Thohir lahir pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Ia merupakan anak yang lahir dari seorang papa bernama Muhammad Teddy Thohir dan mama bernama Etna Thohir. Dilansir dari berbagai sumber, papa Erick Thohir, Teddy Thohir merupakan seseorang yang memiliki darah Lampung. Sementara itu, mama Erick Thohir, Etna adalah seorang perempuan berdarah Tionghoa dan Sunda. 2. Papa Erick Thohir merupakan seorang perantau yang menjadi pengusaha besar. Teddy Thohir merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1935 di Lampung. Teddy kecil dulunya hidup dalam keadaan yang miskin. Ia bahkan tinggal di rumah bilik dan beralaskan tanah. Walau demikian, Teddy rupanya tidak ingin menyerah.
Pasalnya, sejak kecil Teddy adalah anak yang teguh hati dengan tekad kuat. Diam-diam, di subuh hari, ia pergi meninggalkan mamanya dan menemui pamannya yang merupakan seorang pedagang di Metro, Bandar Lampung. Hal itu dilakukannya karena Teddy ingin bersekolah. Di sana, ia menempuh pendidikan SMP. Setelah tamat SMP, ia kemudian merantau sendirian ke Solo atau yang kini dikenal dengan daerah Surakarta. Ia pergi ke sana untuk menempuh pendidikan semea atas saran dari gurunya di SMP. Teddy kemudian lulus semea pada tahun 1956. Usai tamat semea di Surakarta, Teddy diketahui merantau lagi ke Jakarta. Kala itu, Teddy diketahui bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah rumah sakit. Di sanalah Teddy bertemu dengan seorang perawat keturunan Tionghoa bernama Etna yang kelak menjadi istrinya. Setelah menjalani karir di sana, Teddy kemudian diterima bekerja di perusahaan asing. Meski kariernya cemerlang, Teddy kemudian pindah ke Astra yang dipimpin oleh William Suryajaya. Karir Teddy di Astra bahkan terus menanjak hingga ia menjadi salah satu direktur dan pemegang saham perusahaan. Selain itu, Teddy juga diketahui menjalankan unit bisnis lain di bidang sumber daya alam, properti, otomotif, media, hingga restoran. Papa Erick Thohir, Teddy Thohir telah meninggal dunia di usia ke-81 tahun pada tanggal 1 November tahun 2016. 3. Mama Erick Thohir pernah berjualan baju di Pasar Tebet. Meski pernah berprofesi sebagai perawat, Mama Erick Thohir rupanya sempat berjualan baju dengan membuka tenan di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Pekerjaan itu bahkan dijalani setelah Etna sudah menikah dengan Teddy Thohir. Selama bersekolah Erick kerap mengikuti mamanya berjualan baju di pasar. Hal itu dilakukan oleh Erick pada saat masa awal-awal bersekolah. Dari pengalaman itulah, Erick kemudian bisa merasakan kondisi yang dialami oleh pengusaha kecil ketika merintis usaha. Walau demikian, ia mengakui bahwa situasi berjualan di ibu kota jauh berbeda dengan pengalaman para pengusaha baju berjualan di daerah. 4. Kisah cinta Papa dan Mama Erick Thohir sempat tak direstui. Jalinan cinta antara Teddy Thohir dan Etna ternyata sempat menemui jalan buntu. Hubungan percintaan mereka tak direstui oleh kedua orang tua Etna yang berasal dari Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat. Teddy kemudian memutuskan pulang kampung untuk menata hati. Namun diam-diam, Etna ternyata menyusul dan mereka memutuskan untuk menikah secara Islam. Usai itu, mereka kembali ke Jakarta dan mulai meniti hidup dari bawah, hingga akhirnya mereka memiliki satu orang anak perempuan bernama Rika Thohir. Saat itulah kedua orang tua Etna datang. Suasana penuh haru biru dan tangis yang bahagia tentu terjadi kala itu. 5. Erick Thohir punya dua orang saudara. Erick Thohir bukanlah anak semata wayang di keluarganya. Ia ternyata memiliki dua orang saudara kandung bernama Hireka Vitaya Thohir atau yang dikenal Rika Thohir dan Garibaldi Thohir atau yang selama ini disapa dengan Boy Thohir. Boy Thohir selama ini dikenal sebagai pengusaha tambang batu bara. Banyaknya bisnis yang digeluti oleh Boy menjadikan dirinya masuk ke dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. Tercatat, pada tahun 2020 lalu, Forbes memasukkan nama Boy Thohir di urutan ke-15 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan menembus 1,65 miliar dolar atau setara dengan 23,26 triliun rupiah. Di kehidupan asmara, Boy Thohir diketahui sudah menikah dengan Alinda Thohir dan memiliki 3 orang anak, yakni Gabriela, Giovanni, dan Gama. 6. Teddy Thohir mampu mendidik anak-anaknya agar bisa terbang tetapi tetap membumi. Selain memiliki karir yang cemerlang, Teddy Thohir rupanya juga mampu mendidik anak-anaknya agar bisa terbang, namun tetap berpijak di bumi. Dua anak laki-lakinya, Boy dan Erick diketahui disekolahkan di Amerika Serikat. Meski demikian, Teddy rupanya sengaja menyekolahkan anak-anaknya hingga SMA di Indonesia agar mereka memiliki jaringan yang baik. Teddy juga bahkan sengaja menyekolahkan anaknya di sekolah negeri dengan risiko terkena bully. Hal itu bertujuan agar anaknya dapat berjuang dan mampu mengatasi masalah karena nantinya mereka akan berada di tengah-tengah bangsanya sendiri. Selain itu, Teddy juga mengajarkan anak-anaknya agar berpijak pada agama Islam secara baik, bahkan memiliki prinsip-prinsip keluarga yang harus terpatri dengan kuat. 7. Erick Thohir sudah mulai bisnis di usia 9 tahun. Jiwa bisnis dari Erick Thohir ternyata sudah muncul pada umur 9 tahun ketika dirinya duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar SD.
Kala itu, Erik bersama 3 temannya membeli sekarung biji karet dari seorang bapak karena kasihan. Uang untuk membeli biji karet itu diketahui berasal dari tabungan mereka. Setelah itu, ia mengajak temannya untuk menjual sisa biji karet yang masih banyak. Hasilnya, mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Sebagian dari uangnya ditabung, sementara sisanya digunakan untuk membeli jajanan siomay. Momen tersebut menjadi pengalaman pertama Erick Thohir berbisnis. 8. Sudah menikah, Erick Thohir memiliki 4 orang anak. Dari segi kehidupan perjalanan cinta, Erick Thohir sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Elizabeth Chandra. Mereka menikah pada tahun 1998 silam. Menariknya nama mereka berdua memiliki kesamaan inisial, yakni Ed. Dari pernikahan yang sudah dibina secara bersama selama bertahun-tahun itu, Erick dan Elizabeth diketahui sudah memiliki 4 orang anak. Keempat anaknya tersebut bernama Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agahan Thohir, Makaila Ahmadiyah Thohir, dan Magisa Afriya Thohir. Jadi, itulah beberapa fakta keluarga Erick Thohir yang sudah dihimpun. Dari beberapa fakta di atas, tentunya kini kalian dapat mengetahui cerita dari keluarga Erick Thohir.